Oke, sudah bergabung juga bersama kami. Ini Krisna Murti, kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat pagi, Bang Krisna. Assalamualaikum. Pagi, Mas, Mbak. Iya, sebelum ke Bang Krisna, saya menyambung tadi Pak Arianto. Kalau kita mendengarkan dari masing-masing pihak juga pasti punya statement masing-masing begitu ya. Tapi kalau melihat kalau dari sisi kuasa hukum menyatakan namanya sudah ada, BAP-nya sudah ada, itu sejak dari pelapor Ibtu Rudiana. Tapi sedangkan dari Bu Elsa sendiri berbeda nih. Kalau SOP, mekanisme yang seharusnya seperti apa sih kalau dari pihak kepolisian? Saya akan menerangkan begini ya. Kenapa kok ini jadi saling tuduh-menuduh ya? Yang saya dengar dulu ini ya, kasus ini ketika mencuat, ada tuduhan daripada pejuang yang membela karena diputus secara tidak adil itu mengatakan bahwa ini kasus adalah direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Karena apa? Yaitu nama-nama dari orang yang tersangka, yang terpidana itu pertama kali muncul adalah dari Ibtu Rudiana waktu itu gitu. Kemudian setelah saya cek ya, ternyata yang terjadi adalah pertama itu kasus kan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas 2 meninggal. Satunya diantaranya adalah anaknya Pak Rudiana itu. Nah, oke lah, dia terima gitu aja kan. Tapi kemudian ketika melihat kenyataan bahwa oh ini anak ini bukan mati kecelakaan, dia mati dibunuh. Makanya sebagai polisi ya, apalagi itu anaknya, otomatis dia terpanggil untuk mencari siapa nih, gitu. Detektif kan dia jadi detektif. Carilah dia keterangan, dapatlah dari si AF bahwa ini Pak orangnya gerombolan ini. Oke, nanti kalau mereka lagi kumpul kasih tahu saya. Dikasih tahu kumpul, dia langsung ambil itu anak-anak yang kumpul itu bersama anggotanya. Jadi pas sekolah itu ya. 15 menit. Kemarin saya baru telepon dia, kamu betul-betul ngebukin apa enggak? Dia bilang enggak dan saya hanya nanyain 15 menit dulu. Kemudian itu pengakuan kenapa? Kamu paksa atau enggak? Jujur loh saya itu. Enggak, dan mereka ngomong gitu. Nah, setelah itu saya bawa ke reserse. Nah, disitulah kemudian ketika di reserse dilimpahkan gitu Pak Rian? Enggak, dibawa. Diserahkan ke reserse. Dengan keterangan yang dia terima dari itu, yang 15 menit itu, dia bikin LP model B. LP model B itu adalah LP yang dibuat oleh seorang petugas polisi yang melihat adanya suatu kejadian yang diduga adalah suatu... Bukan sebagai pelapor dari ayah korban begitu? Bukan. Sebelum... Dia bikin laporan model B itu artinya polisi yang melihat kejadian yang diduga ada tindak pidana, karena kan dia dapat keterangan dari itu tadi, itu tadi. Maka dia detail tuh keterangannya bahwa ini digebukin. Itu dari cerita yang 7 orang itu dituangkan di dalam LP gitu. Nah setelah itu LP itulah yang mentah-mentah itu ya Pak ya? Apanya? Dituangkan di model iya, di LP kan kalau LP model A itu kan pelapor siapa namanya orang sipil. Kemudian yang terjadi apa. Tapi kalau pelaporan dari polisi itu bunyinya yang terjadi apa, langsung bagaimana urian kejadiannya. Keterangan dari saksi-saksi itu. Ya, bukan keterangan saksi. Dia hanya menyerangkan kira-kira kejadiannya kayak gini, kayak gini. Tapi apa yang dia dapat itu kan didalami ya ketika dilimpahkan ke saksi. Gini. Setelah LP itu ada, dengan dasar model itulah kemudian Polresta di kota melakukan penyidikan. Disitulah dimulai adanya dari LP, kemudian pasti surat perintah penyelidikan. Kemudian periksa saksi-saksi itu, jadi berkas perkara itu yang bikin ya Polres Cirebon itu, Polresta Cirebon. Nah, tadi baru 3 kali atau berapa hari itu, kemudian ditarik ke Polda. Gitu. Itu yang terjadi dari penyidikan ini, saya nggak sependapat kalau itu. Jadi Rivaldi jadi Andika tuh jadi di mana kalau menurut Pak? Nah, itu saya tidak tahu, itu kan saya terus terang nggak tertarik ya dengan detail-detail bahwa gini. Percuma bagi saya, wong saya nggak ikut sidang. Dan yang ikut sidang aja menolak, jaksa kan menolak itu. Jadi itulah yang terjadi sehingga terjadi perbedaan pendapat ya itu. Jadi saya kira, tapi kemudian kalau perbedaan pendapat itu kemudian diasumsikan bahwa ini adalah rekayasa gini itu, saya kurang sependapat. Makanya itu saran saya, ini putusan sudah inkrah, hanya satu caranya untuk mengkonter itu adalah PK gitu. Baik, saya coba ke Bang Krisna terlebih dahulu. Bang Krisna, ini Ucil, Rivaldi alias Ucil ini akan juga mengajukan PK begitu loh. Jadi ibaratnya sama juga dengan langkah klien Anda gitu, Saka Tatal. Apa respon Anda, apa tanggapan Anda mungkin terkait hal ini?
Sah-sah aja Mas, artinya kan itu hak konstitusional ketika orang mau mengajukan upaya hukum, boleh-boleh aja. Cuman permasalahannya saya luruskan sedikit bahwa Rudiana tidak melihat kejadian, tapi Rudiana itu mendapatkan informasi dari Dede dan Aib. Dia tidak melihat loh kejadiannya. Nah, informasi itu apa sih dua alat bukti yang meyakinkan Rudiana membawa? Karena Rudiana ini kan membawa, alias artinya persamaannya juga dengan menangkap. Lalu orang itu dibawa digiring ke Polres, dia diinterogasi. Pada saat jam 2 loh, mereka dibawa jam 2 siang. Lalu Rudiana itu membuka laporan polisinya jam 17.00. Kemudian Rudiana akan di BAP-nya itu sekitar 18.30. Artinya dua alat bukti apa yang meyakinkan bahwa orang-orang ditangkap? Putusan 2016 itu jelas Rudiana mengatakan dia tidak ada surat tugas dan diperkuat oleh dua anggota lainnya yang bersaksi di pengadilan. Tapi itu kami tidak fokus. Kami fokusnya bahwa polisi juga kami kan fokusnya kepada Saka Tatal sendiri. Saka Tatal melakukan upaya PK. Polisi sendiri melempar berkasnya Pak Saka Tatal itu dengan pasal 351. Kenapa dakwaannya oleh jaksa penuntut menjadi 340? Ini loh banyak masalahnya, menjadi peradilan sesat karena dakwaannya berubah menjadi 340. Lalu hakim memutus Saka Tatal ini tanpa adanya Dede dan Aib hadir. Lalu tidak dibekali dengan CCTV dibuka, HP dibuka, tes DNA tidak ada, sidik jari tidak ada. Lah ini kenapa Saka Tatal dihukum? Lalu persepsi jaksa pun juga ketika kami kemarin mengajukan novum salah pengertian. Artinya bahwa kalau misalkan kejadian 2016 itu ada, Saka Tatal hanya menampar satu kali di jembatan, lalu dia pulang. Dia tidak tahu lagi peristiwa yang ada di belakang showroom. Kenapa itu didakwa dengan 340? Itu yang masih kami bingung. Artinya bahwa itulah terjadi kekilapan hakim di situ. Makanya kami melakukan upaya peninjauan kembali dengan novum-novum yang kami miliki, dengan keyakinan kami bahwa ini adalah kecelakaan. Artinya bahwa kecelakaan dengan novum-novum yang kita ajukan, misalkan adanya tidak ada luka penusukan, seperti dalam putusan adanya luka penusukan dan sabetan samurai, itu tidak ada. Kami lihat mayat itu dalam keadaan bersih. Yang kedua, motor itu rusak-rusak sebelah kanan. Yang ketiga, kan adanya temuan daging yang ditemukan. Lalu adanya juga bahwa ini kan Polsek Talun sudah mengumumkan bahwa itu adalah kecelakaan. Lalu baru setelah diumumkan baru diambil visum tersebut. Itu aja Mas. Jadi kami fokus kepada PK kami aja Mas. Begitu Mas. Kalau mendengarkan pernyataan JPU menanggapi novum pertama hingga kelima yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal ini kan merupakan foto lama yang sudah dilampirkan di berkas perkara begitu kan. Kenapa tidak dilengkapi juga dengan hasil visum forensik? Jadi kesannya esensinya sama aja dengan tahun 2016 begitu Bang Krisna. Nah, sedikit saya luruskan begini, bahwa foto itu tahun 2016 betul, lalu didapatkan oleh Selis pada bulan Mei 2024 kemarin. Artinya bahwa kenapa itu menjadikan bukti baru kami, karena itu tidak ada di berkas perkara. Coba buktikan oleh jaksa, kalau itu ada dalam berkas perkara, bahwa foto-foto tersebut tidak ada dalam berkas perkara. Oke, Pak Arianto, tadi ada pertanyaan juga yang menjadi kebingungan juga. Dakwaannya berubah. Dakwaannya berubah jadi 340 pembunuhan berencana. Ya, kalau itu saya tanya sama Pak Jaksanya, jangan tanya saya kan nggak ngerti. Tapi saya bisa mengatakan gini ya, pertama kali kejadian itu LP-nya pasti LP kecelakaan lalu lintas. Karena apa? Temuan orang meninggal di lapangan. Dan yang kedua itu orang Polsek datang. Dan kemudian dibawa ke Polsek. Oleh Polsek kemudian diserahkan kepada para orang tua korban. Ya pasti LP-nya LP kecelakaan, pasti. Iya. Tapi kemudian LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan. Itu dari temuannya Pak Rudiana yang tidak walaupun itu Rudiana tidak melihat langsung tapi merangkum dari keterangan saksi keterangan kan? dari orang yang ditangkap itu bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia. Saya telepon kemarin nih, baru saya tanya, kamu yang jangan bohong. siapa Pak? Perlu jelas. Pak Rudiana. Langsung? Rudiana. Oke. Kamu jangan bohong ya gitu ya. Saya udah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya. Gitu kan. Enggak, Pak, saya hanya 15 menit ya. Kemudian gimana? Mereka kamu gebukin atau anak-anak ada yang gebukin? Enggak. Kita enggak ada yang gebukin. Cuma 15 menit kemudian kita dari keterangan itu kemudian saya langsung lapor ke Polresta. Saya bikin LP itu dan gitu. Setelah itu saya udah enggak masuk lagi dalam penyidikan pertanyaan, enggak ikut dia. Cuman itu peran dari Rudiana. Itu benerannya, oke. Saya malah tak suruh,
kalau saya jadi kamu ya Ruth, kamu sumpah pocong di depan media. Saya dulu kelakangan gitu Pak, saya jadi deputi sengketa. Ya. Saya deputi sengketa menyelesaikan masalah ini. Kalau saya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang subjektif, mudah-mudahan anak saya 7 turunan mati terkutuk tidak dapat rezeki. Saya bilang. Tapi sebaliknya, kalau saya jujur, ada yang menuduh, kamu juga yang nuduh tuh mati terkutuk, anaknya 7 turunan tidak dapat rezeki. Kayak gitu baru itu fair gitu. Mungkin kalau yang beredar di publik itu bukan sumpah pocong Ibu Rudiana, tapi Ibu Rudiana kabarnya mau jadi amicus curiae kan, atau sahabat pengadilan. Nah, itu benar apa enggak sebenarnya? Itu gini ya. Karena bola panasnya dilempar ke Ibu Rudiana nih oleh semua pihak. Dikit-dikit semuanya klien saya. Klien saya emangnya lebih dari presiden bisa menguasai kepolisian, jaksa, pengadilan, kan dia aib itu loh pada saat itu. Jadi apalagi amicus itu kan adalah pihak ketiga, bukan nggak bisa pihaknya Rudiana ini. Pak Rudiana itu adalah pihak ketiga. Itu dibantah oleh Anda, Pak? Bukan soal bantah nggak bantah, itu kan bagaimana publik ya. Karena adalah menurut kuasa hukum dari Rudiana juga menyatakan amicus curiae akan menjadi langkah Rudiana nantinya. Itu nggak benar. Jadi yang jelas kalau memang ada amicus curiae itu kan adalah pihak ketiga. Itu bagaimana pihak ketiga, karena ini kasusnya sangat viral, bisa jadi ada sahabat-sahabat peradilan yang mengamati kasus ini yang memberikan pendapat-pendapat ke pengadilan. Oke, baik. Itu Bang Krisna, maksudnya. sebelum kita jeda Bang Krisna, sedikit saja Bang Krisna, sebetulnya kalau tadi Pak Arianto mengatakan, ya ini memang kan melencengnya, pertanyaan Anda tadi kan ketika jaksa sudah mulai memegang ya, atau mengambil alih kasus ini begitu. Nah, pada saat itu mungkin Anda tidak ada di persidangan ya, Anda Farhad Abbas tidak ada di persidangan, tapi Bu Titin tentunya ya kan. Apakah tidak bisa diupayakan gitu loh untuk mencari bukti agar ini murni kecelakaan gitu loh, bukan pembunuhan sebagaimana tadi Anda katakan ini bukan 340 Bang Krisna? Saya tanya ke Bu Titin, cuman apapun yang dilontarkan oleh Bu Titin itu waktu menjadi pengacaranya Saka Tatal tidak dianggap oleh hakim. Artinya bahwa hakim dengan jaksa penuntut hanya copy paste dari BAP. Diyakinkan, saksi-saksi kan mengatakan bahwa Saka Tatal tidak ada berada di kejadian di tempat malam itu. Saka Tatal bersama dengan teman-temannya, beberapa orang, sampai motor rusak dibawa ke bengkel malam-malam, lalu Saka Tatal kembali sekitar jam 2, jam setengah 3 pagi. Dan itu ada beberapa saksi yang mengatakan dalam persidangan bahwa Saka Tatal bersama dengan kami dari jam 6 sore, tidak ada. Cuman apa yang dikatakan hakim, menurut Bu Titin, malah teriak hakim, mana ada bengkel katanya, malam-malam katanya. Ini kan bengkel di kampung, bengkel teman sama teman. Jadi apapun yang dilontarkan Bu Titin tidak dianggap di dalam persidangan ketika itu, Mas. Oke, ini masih menarik sekali ya. Nanti kita akan tahan dulu ya. Kita akan ke Mbak Cindy sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.